Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tengah menjalani hari ke-9 di bulan Dzulhijjah di tahun 1442 Hijrah saat ini. Alhamdulillah, seperti kita pernah bahas, pelajari bersama tentang kemuliaan awal Dzulhijjah, dan terkhusus tanggal 9 ini saya ingin spesial pertama mendoakan kepada semua kita semoga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah siam, semoga perjalanan siam kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dan menghasilkan hal yang terbaik agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita seperti yang telah dijanjikan spesial melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringkali kita bahas dan kita kaji bersama. Teman-teman sekalian, izin untuk menepati janji apa yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana cara menunaikan sholat Idul Adha secara mandiri bersama keluarga dalam situasi-situasi yang tertentu. Ini situasi tidak umum ya. Boleh jadi karena pandemi yang seperti sekarang kita alami di zonasi tertentu, tidak semua wilayah bisa berlaku. Atau boleh jadi juga ada kondisi seperti Anda misalnya sedang berada dinas di tempat tertentu atau kegiatan tertentu dalam suasana Id ya, dan dalam suasana Idul Adha ini atau bahkan mungkin Idul Fitri tidak bisa bergabung dengan banyaknya orang dalam situasi-situasi tertentu karena kondisi tidak memungkinkan, maka bisa diselenggarakan secara mandiri. Kalau di keluarga ada anggota keluarganya beberapa orang atau mungkin yang sedang sendirian gitu ya, termasuk saudara-saudariku yang mungkin tengah isolasi, mungkin tengah ada di rumah sakit dan sebagainya, tidak mengurangi kesempatan kita untuk bisa menunaikan sholat yang dimaksudkan. Karena itu izinkan hari ini kita belajar ya, saya menyampaikan panduan-panduan berdasarkan apa yang kita terima dari ulama-ulama kita, bersambung pada keterangan Nabi SAW, demikian petunjuk terkuat di dalam Al-Quran bagaimana cara kita melaksanakan sholat yang dimaksudkan. Baik, langsung saja kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku. Insya Allah esok waktunya tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya, tepatnya hari Selasa. Esok hari, dari mulai teman-teman sekalian setelah terbit matahari, ya khususnya sudah masuk ke awal duha, yaitu dari mulai awal duha. Awal duha itu kalau kita bisa lihat sekarang itu waktu syuruk ya. Ini waktu syuruk itu masuk awal duha. Ya kalau sekarang mungkin sudah paling gampang ya kalau mau disebut secara umum ya, walaupun nanti beberapa daerah bisa berbeda-beda karena subuhnya kan waktunya beda-beda ya. Ada yang jam setengah 5, ada yang jam 4:15 dan sebagainya. Cuma secara umum kalau sudah masuk jam 6:15 atau kisaran setengah 7, itu yang bisa kita katakan awal ya untuk kita bisa menunaikan sholat Id ini. Jadi kalau saya mau ambil jalan tengahnya, misalnya sering orang bertanya jam berapa ini mudahnya gitu kan. Nah kita bisa mulai setengah 7 ya, atau jam 6:15 sudah juga bisa mulai. Nanti waktunya sampai menjelang zuhur ya, karena ini kan Idul Adha yang dikerjakan di sepanjang waktu duha, dari awal duha sampai berakhir duha. Kapan berakhir duha? Ya menjelang zuhur. Jadi duha itu nanti akhir duhanya, karena nanti ada awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Akhir duha itu menjelang zuhur. Jadi masih sangat terbentang, misalnya dari setengah 7 sampai jam setengah 12. Nah ini juga penting diedukasi masyarakat, kan taunya kalau sudah misalnya, wah pagi nih, nggak kebagian, maka udah lewat waktunya, padahal tidak demikian, gitu ya. Dalam suasana itu, kalaupun nanti misalnya ada yang sudah sholat jam setengah 7,
terus Anda nggak sempat ikut, bukan berarti hilang waktunya. Anda masih bisa kerjakan. Atau ada yang ketiduran habis subuh kan, kebanyakan pikir, ngantuk, bangun-bangun jam 9 misalnya kan, lewat nih. Tidak juga, Anda masih bisa kerjakan ya. Masih bisa kerjakan. Jadi dari setengah 7 saya sampai kurang lebih setengah 12 lah misalnya ya, kalau dalam wilayah waktu Indonesia bagian barat, khususnya di wilayah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat pada umumnya, ya pun juga demikian ke dekat-dekat Jawa Tengah ya, Jawa Timur, tinggal disesuaikan aja waktunya seperti yang tadi kita berikan ancang-ancangnya. Itu dari segi waktu. Jadi nanti besok insya Allah hari Selasa di Indonesia tinggal dilihat ya waktu syuruk awal duhanya, kemudian dari jam sesuai dengan wilayah masing-masing. Secara umum tadi saya sampaikan bisa setengah 7 untuk seperti saya di Bekasi saat ini kan, atau dan sekitaran yang dekat-dekat, sampai kurang lebih setengah 12 atau menjelang zuhur ya, itu masih terbentang waktunya. Kemudian yang kedua, dilihat sekitaran kita, baik di rumah ya kan, rumah yang sehat. Saya pengen semua sehat ya, cuma kan istilah kadang-kadang disematkan rumah sakit ya, mungkin istilahnya untuk merawat yang sakit supaya jadi sehat. Sekarang sebagian sudah ada rumah sehat, baik yang di rumah biasa tempat tinggal, ataupun di apartemen, di kosan, bahkan di rumah sakit dengan kondisi yang mungkin kita bisa lakukan, atau tempat isolasi seperti ada yang di Wisma Atlet ya, kemudian juga ada yang di hotel-hotel tertentu. Semua punya kesempatan yang sama. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang lihat sifat kita ya, apakah sendirian atau juga bersama-sama, artinya ada beberapa anggota keluarga yang lain, sehingga nanti kita bisa set ya antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah, perbedaannya apa ya. Baik, setelah kita tahu waktunya, kemudian tentukan arah kiblatnya ya. Sekarang sudah canggih ya, bisa pakai handphone, bisa dilihat dan bisa diukur dan seterusnya ya, secara terukur dan tepat. Kalau di hotel-hotel tinggal lihat ada tanda panah di atas itu ya, yang menunjuk ke arah kiblat, biasanya suka ada di platformnya itu ya, di plafon ya, udah ketahuan ngadapnya kemana, nanti bisa diikuti atau bisa gunakan dikalibrasi menggunakan handphone Anda. Nah, jadi kalau sudah ketahuan arah kiblatnya, kemudian untuk baik itu sendirian ataupun juga yang berjamaah bersama-sama, maka perbedaan pertama adalah, yang pertama kalau sendirian tinggal Anda menghadap ke arah kiblat seperti sholat biasa ya, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Kalau yang berjamaah, maka Anda tinggal kemudian menyusun saf dulu yang baik ya. Susun saf sudah pernah saya ajarkan. Nanti lihat di tayangan kami tentang sifat sholat Nabi SAW, bagaimana cara menyusun saf ya. Jadi kalau yang laki-laki seperti apa, kalau di rumah misalnya ada satu orang laki-laki, ayahnya misalnya kan, kemudian anaknya 2 laki-laki, dan misalnya 3 perempuan, ibu dan 2 anak, maka susunannya bagaimana ya? Misalnya ayahnya imam, anak tepat di belakang imam 2 orang, lalu perempuan di belakang ya, seperti kita lihat sering di masjid ya, seperti itu, nggak beda jauh ya. Nah, kalau misalnya ada ayah, perempuan semua di belakang, ya tinggal atur jarak semua ke belakang ya. Nah, jadi tidak ada hal yang sulit insya Allah di sini. Terus Ustaz, kalau di rumah sih perempuan semua bagaimana? Satu jadi imam ya, satu jadi imam, kemudian yang lainnya jadi makmum. Lihat nanti susunan saf yang pernah saya terangkan ya, bagaimana perempuan bisa menyusun saf. Imamnya di sini, kemudian yang di tengah, yang lain kan merapat seperti ini ya. Terus kemudian ke belakang kalau ada 2 atau 3 saf ya seperti biasa normalnya. Nanti lihat kembali ya, supaya kita tidak terlampau jauh bahasannya. Yang sendirian berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian yang berjamaah tinggal menyusun saf dan tentunya juga menghadap ke arah kiblat keseluruhannya. Setelah itu, sebelum dimulai sholat Idul Adha, ingat ya, seperti saya terangkan bagi teman-teman yang sudah punya buku ini ya, tuntunan praktis Idul Adha, ini dimulai di halaman ke-17 ya. Di sini sudah saya cantumkan dengan dalilnya, dengan hadisnya tuh ya. Semua ada hadisnya apa, bagaimana tuntunan dan sebagainya. Yang pertama, tidak didahului dengan seruan-seruan seperti sholat pada umumnya, yaitu berupa adzan atau iqamat. Jadi nggak perlu ya ada adzan, nggak perlu ada iqamat. Ingat ya, nggak perlu ada adzan, nggak perlu ada iqamat. Nanti hadisnya ada di hadis Muslim, ini sudah saya cantumkan nomor hadis 886. Nah, nanti di sini saya bacakan.
ya, akhbarani Atha qala akhbarani Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala lam yakun yu'adzanu yawm al-fitr wa la yawm al-adha thumma sa'altuhu ba'da hin an dhalika fa akhbarani qala akhbarani Jabir bin Abdullah al-Ansari anna adhana lis-salati yawm al-fitr hina yakhruj al-imam wala ba'da ma yakhruj wala iqamata wala nida wala syai' wala nida yawma idzin wala iqamah. Nah, secara singkat nih dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma menyampaikan bahwa pada saat Idul Adha ataupun Idul Fitri tidak ada azan, tidak ada iqamat dan tidak ada seruan-seruan yang serupa ya dengan azan ataupun juga dengan iqamat. Artinya nggak perlu ada azan, nggak perlu ada iqamat. Ya, kalaupun ingin meluruskan saf tinggal kita katakan sawu sufufakum ya, sawu sufufakum, rapatkan safnya ya, luruskan, kemudian salatul jami' rahimakumullah misalnya kita akan menunaikan salat berjamaah ya, istawu istaqimu, rapatkan, luruskan, sawu sufufakum ya, silahkan rapatkan dan luruskan safnya. Itu bila berjamaah, imam tinggal menengok ke belakang, kemudian juga minta dirapatkan, luruskan dan disempurnakan saf, lalu diberikan isyarat bahwa salat jamaah akan dimulai. Itu saja, jadi nggak perlu ada azan, nggak perlu ada iqamat. Kemudian yang sendirian juga nggak perlu azan, nggak perlu iqamat ya, dan nggak perlu juga istawu istaqimu, nggak usah ya karena sendirian ya. Karena itu, tapi kita berharap insya Allah ada malaikat mengiringi juga gitu kan, baik yang mencatat atau mengikuti zikir atau bahkan sholat bersama kita insya Allah dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Nah, kemudian setelah itu sebelum kita masuki ke ritual sholatnya, penting saya informasikan dulu bahwa sholat yang akan ditunaikan ini adalah sholat sunnah Idul Adha berjumlah 2 rakaat ya. Ingat berapa jumlahnya? 2 rakaat. Jadi nanti persis kita menunaikan sholat-sholat yang 2 rakaat, ya subuh misalnya kan 2 rakaat, atau sholat-sholat sunnah yang lain yang sifatnya 2 rakaat. Hanya nanti perbedaan terletak kepada takbirnya saja. Ya, ada tambahan disebut dengan takbir zawaid. Jadi jumlah yang akan kita tunaikan setelah menyusun saf tadi yang berjamaah ataupun yang sendirian, baik yang sendirian di tadi misalnya tempat kosan ataupun di rumah sakit, ataupun dalam keadaan pengen sambil duduk, pengen sambil berbaring, bisa ya, dan diketahui dulu jumlah sholatnya berapa, 2 rakaat. Setelah itu mohon izin saya sedikit berdiri untuk memberikan gambaran lebih kuat. Nah, setelah kita siap teman-teman sekalian, sudah diatur safnya di belakang, sudah diatur keluarga kita yang sendirian juga sudah menghadap ke arah kiblat, dan kita tahu kemudian sholatnya berjumlah 2 rakaat, kita berniat ya untuk menunaikan sholat ini. Setelah itu kemudian kita memulai dengan takbir teman-teman sekalian seperti biasa. Nah, ini takbir yang pertama ini itu disebut dengan takbiratul ihram. Saya ulang ya, takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Kita bisa mengangkat sejajar dengan bahu di sini ya, baik yang di Al-Bukhari, di hadis Muslim sudah pernah saya sampaikan ya, ini di hadis Muslim saya nomor hadis 397 dari Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi ketika diajari oleh Nabi SAW. Bisa diangkat ini sejajar dengan bahu, dan atau bisa sejajar dengan daun telinga yang di sini ya, bebas ya, jadi bisa diangkat di sini ya, bisa diangkat juga yang di sini. Nanti lihat di fikih sifat sholat Nabi ya, yang saat Ramadan kemarin saya ajarkan detail sekali bagaimana mengangkat sampai apakah ininya tertutup begini, terbuka begini, atau biasa terulur, sudah pernah saya ajarkan. Jadi intinya takbir yang pertama ini disebut takbiratul ihram, takbir yang saat kita lakukan maka punya sifat ihram. Ihram itu menepikan, menanggalkan, mengharamkan, melarang segala yang tidak ada kaitan dengan sholat. Maka dunia jangan dibawa lagi, buang urusan dunia ke belakang, kegelisahan dibuang ke belakang, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan melakukan pembicaraan, gerakan-gerakan, hal-hal yang tidak ada terkait sama sekali dengan sholat. Jadi takbiratul ihram. Kemudian setelah kita bersedekap seperti biasa, dalilnya juga sudah saya sampaikan. Mau sedekap ini telapak menutup punggung sini boleh, sambil digenggam jika ada hadisnya. Mau yang pergelangan ketemu pergelangan di sini juga bisa, atau sedikit ke sini juga boleh ya, disimpan di atas dada yang sudah pernah saya terangkan juga. Nah, ini takbir yang pertama. Jadi
Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita selesai. Nah, di sini setelah kita bertakbiratul ihram baru masuk kepada takbir tambahan. Ya, dalam istilah fikihnya disebut dengan takbir zawaid. Ditambah takbirnya. Jadi kalau kita sholat subuh kan sekali takbir ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita iftitah kan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri setelah takbiratul ihram ya, kemudian kita bisa iftitah dulu, ambil yang paling pendek saja. Ya, misalnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Ya, kalau mau agak panjang juga yang standar boleh, Allahumma ba'id misalnya, silahkan. Ya, kalau nggak pakai iftitah pun karena ada takbir zawaid juga boleh. Ya, boleh. Jadi silahkan mana yang paling memudahkan. Ya, kalau saya mau urutkan dengan lengkap setelah takbir, mau iftitah misalnya kan supaya bisa ngambil pahala, boleh ambil yang paling pendek. Setelah itu boleh takbir zawaid. Ya, takbir tambahan. Baik, sebentar. Sebelum saya jelaskan takbir tambahan ini, bagaimana teknisnya, saya sebutkan dalilnya dulu. Ya, khawatirnya nanti ada yang bertanya, Ustadz, dari mana dalilnya ya takbir-takbir tambahan zawaid itu. Nah, ini ada di buku saya juga sudah ada, sudah saya cantumkan yang di sini lengkap ya. Cuman saya untuk variasi saya hadirkan referensi utamanya di kitab Sunan At-Tirmidzi. Ini ya kitabnya. Yang sama dengan saya teman-teman sekalian di kitab Sunan At-Tirmidzi. Di sini pembahasan di bab yang ke-34, nomor hadis 536. Saya duduk lagi ya. Sedikit-sedikit ya, nggak terlampau lelah. Jadi nomor bab 34, nomor hadis 536. Saya bacakan bab maja'a fit takbir fil idaini. Bab pembahasan tentang ya tata cara bertakbir di dalam salat dua hari raya. Qala haddatsana Muslim ibnu Amr Abu Amr al-Haddad al-Madini haddatsana Abdullah bin Nafi' as-Sa'igh an Kathir ibn Abdullah an abihi an jaddihi أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. Status hadisnya sahih kata Imam At-Tirmidzi. Ini ya, kalau mau di zoom di kamera boleh di sini ya. Ini yang bab ini, terus nomor hadisnya 536. Baik, langsung saya bacakan bahwa disebutkan dari Kathir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW itu pernah beliau bertakbir dalam sholat dua hari raya di Idul Fitri, Idul Adha. Di rakaat yang pertama sab'an, jadi menambah dengan 7 di luar yang takbiratul ihram. Jadi bertakbir lagi 7 kali di luar takbiratul ihram. Ya, jadi kalau takbiratul ihram tadi itu takbir pembuka ya dalam sholat. Ingat ya, takbir pembuka dalam sholat. Jadi begitu kita bertakbir, ini takbir pembuka disebut takbiratul ihram. Nah, yang 7-nya adalah setelah takbiratul ihram. Kita takbir lagi sebanyak 7 kali. Sab'an 7 kali. Jadi saya sambil duduk saja ya, nggak apa-apa ya. Jadi setelah kita bertakbir Allahu Akbar begini, takbiratul ihram, kita bertakbir lagi 7 kali. Ya, 7 kali. Setelah kita kalau mau iftitah, kita iftitah dulu yang singkat, lalu 7 kali kita bertakbir Allahu Akbar 1, kan? Allahu Akbar 2, ya kan? Allahu Akbar 3, kan? Allahu Akbar 4, kan? Allahu Akbar 5, kan? Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Paham ya? Nah, Ustadz, kalau ada pertanyaan, apakah di sela-sela takbir zawaid, takbir tambahan tadi, apakah ada bacanya atau tidak? Nah, di sini Anda boleh membaca misalnya seperti disampaikan oleh para ulama. Kalau ingin ada bacaan juga, misalnya takbir zawaid tadi Allahu Akbar. Nah, sebelum masuk kepada tambahan yang kedua, takbirnya Anda boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, kan? Jadi kalau saya contohkan Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, itu ya. Tapi di share ya di silent, nggak usah dibunyikan. Jadi cukup di dalam hati, lisan juga kalau kita ucapkan kita yang dengar saja. Jadi begitu kita takbir zawaid tambahan Allahu Akbar
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu ya. Baik ya, jadi di lisan kita cukup kita yang dengar. Kalau tidak baca itu pun nggak ada masalah, karena hadisnya juga masih umum di sini ya. Yang penting yang pertama itu, rakaat pertama kita 7 kali tambahannya. Jadi saya ulangi ya, takbir pertama takbiratul ihram, pembuka, Allahu akbar. Ini sudah, iftitah yang ringan, lalu takbir zawaid tambahan, Allahu akbar. Kalau ada yang ingin kemudian menyelingi dengan bacaan, tadi sudah saya sampaikan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau tidak membaca pun ingin langsung, boleh langsung kedua, Allahu akbar, sampai yang ke-7 kali selesai, Allahu akbar. Jelas ya? Baik, takbiratul ihram, iftitah, takbir zawaid. Setelah selesai takbir tambahan 7 kali zawaid, masuk al-fatihah. Jelas ya? Masuk Al-Fatihah. Baik, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir. Kalau Anda menjadi imam berjamaah, ada makmum di belakang, maka di sini mulai dijaharkan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin, Al-Fatihah. Kalau salat sendirian tidak perlu dijaharkan. Ya, salat sir saja. Seperti salat 2 rakaat yang sunnah. Misalnya sunnah sebelum subuh kan 2 rakaat. Sama persis, perbedaan cuman takbir tambahan tadi yang 7 kali rakaat pertama. Saya ulang ya, takbiratul ihram, iftitah singkat, kemudian takbir zawaid 7 kali, mau pakai bacaan di sela-selanya atau tidak itu pilihan, silahkan. Setelah itu al-fatihah. Setelah al-fatihah baca surat. Kalau kita ingin memilih surat-surat yang disunnahkan Nabi SAW, kalau hafal Al-Quran atau surat tertentu boleh. Rakaat pertama baca surat Qaf ya, surah ke-50 ya, surat Qaf. Nanti rakaat keduanya surat Al-Qamar, surah ke-54. Atau misalnya ingin lagi yang Nabi pernah bacakan, kita pengen ikut yang Nabi pernah bacakan, di luar itu rakaat pertama bisa Al-A'la ya, sabbihisma rabbikal a'la. Nanti rakaat keduanya bisa Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi ini tidak mengikat. Ini contoh yang Nabi bacakan, ya. Contoh yang Nabi bacakan, hal-hal yang ringan, yang biasa ringan. Biasanya kan Nabi panjang-panjang bacanya, tapi dalam konteks salat ini Nabi memberikan yang ringan. Ya, ringannya Nabi bisa surat Qaf, Al-Ghasyiyah, Al-A'la. Mungkin ringannya kita boleh. Para ayah berkenan membaca Ad-Duha, boleh. Ya, atau misalnya An-Nasr yang pendek karena di belakang banyak anak-anak kecil nggak kuat berdiri lama. An-Nasr, idza jaa nasrullah, boleh. Rakaat keduanya baca misalnya Al-Kautsar ya, terkait korelasi dengan kurban, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Silahkan yang paling ringan ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan bacakan yang paling ringan yang memudahkan Anda bisa membacanya dengan baik. Itu dalil Quran surah Al-Muzammil di ayat yang ke-20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Walaupun ini tentang tahajud tadi, tapi itu lafadznya mengandung makna umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hukumnya berlaku karena keumuman lafadz di dalam ayat. Jadi takbir iftitah, takbir zawaid 7 kali, Al-Fatihah, baca surat yang paling memudahkan. Ya, setelah itu baca surat seperti biasa, seperti salat-salat 2 rakaat yang lain, ruku' ya, kemudian ruku' i'tidal, setelah i'tidal subhanallah man hamidah, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, rakaat pertama tuntas, bangun, masuk rakaat kedua, Allahu akbar, rakaat kedua, ya kan? Nah, ini takbirnya kan takbir qiyam ya, takbir intiqal, perpindahan dari sujud kepada berdiri kembali. Kita ucapkan Allahu akbar, tangan di sini lagi. Setelah itu memulai untuk rakaat yang kedua. Nah, pada rakaat yang kedua takbir tambahan lagi ya, sebelum kita baca Al-Fatihah. Berapa takbir tambahannya? Tadi ya, wa fil akhirati khamsan qabla al-qiraah. Dan pada rakaat yang terakhir, yaitu rakaat yang kedua, nah itu ditambah takbir zawaidnya khamsan, 5 kali ya, qabla al-qiraah, sebelum Al-Fatihah. Jadi begitu Anda naik dari sujud ke berdiri, Allahu akbar, Anda takbir lagi 5 kali tambahan, Allahu akbar kan, Allahu akbar kan,
Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar. 4, Allahu Akbar. 5. Ya, itu yang tidak diselingi dengan bacaan apapun. Kalau mau ditambahkan dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar juga silahkan di antara jeda-jedanya. Setelah itu kembali seperti semula tadi, baca Al-Fatihah, baca surat, dan selesaikan sampai dengan kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat terakhir sebagai penutup. Ya, setelah tahiyat, salam ke kanan, salam ke kiri, selesai salatnya. Ya, dan ingat, di dalam Idul Fitri, Idul Adha, yang ditekankan salatnya, karena itu salat didahulukan. Kan? Beda dengan Jumat. Ya, kalau dalam Jumat kan khutbah ditekankan, jadi khutbah didahulukan, kemudian salat. Tapi itu satu paket. Awas ya, ingat, jangan sampai ikut khutbah nggak ikut salat misalnya di Jumatan, tidak, nggak tepat. Ya, Idul Fitri, Idul Adha juga demikian. Kalau berjamaah, maka salatnya ditunaikan. Kalau sendirian, salatnya ditunaikan karena salat yang diutamakan. Nah, khutbahnya sebagai penguat. Nah, jadi teman-teman sekalian, di Idul Adha ini begitu telah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuntas, salat selesai. Bagi yang salat sendirian, tidak usah khutbah. Ya, karena khutbah itu nanti diantaranya ada yang mendengar, ya kan? Ya, jadi ada yang mendengarkan. Nah, ini kalau sendirian yang dengar siapa? Jadi tidak perlu khutbah kalau sendirian. Kalau berjamaah, di situ baru kemudian tunaikan khutbah secara singkat dan padat. Kepala keluarga, misalnya ayah, gitu kan, maju ke depan, penuhi rukunnya saja. Apa itu rukunnya? Hamdalah, gitu kan, sholawat, syahadat, syahadatain, tausiyah. Ya sudah, 4 aja. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sholawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Misal, syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Tausiyah, ya, tausiyahnya kita bisa singkatkan misalnya usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau boleh yang wasiat pakai bahasa Indonesia, ya, keluargaku sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anda tambahkan sedikit, mengajak kepada keluarga misalnya untuk kuat, untuk bersabar, saling memotivasi, saling menyayangi, ya, dan menguatkan diri bermohon pada Allah supaya pandemi berakhir, kita sama-sama lagi bertemu kerabat kita, tetangga kita, ya, dan mengarahkan kepada nasihat-nasihat baik. Minta mudah-mudahan minta kepada Allah, ya Allah kuatkan keluarga kami, gitu kan, kepada mama bersabar dalam menata keluarga dalam situasi ini. Mungkin ayah di sini tidak seperti biasanya, terbatas keadaannya. Kita semua keluargaku punya keadaan terbatas, tapi kita yakin Allah pasti berikan rezeki kepada kita. Allah akan kuatkan kita, Allah akan keluarkan kita dari pandemi ini dengan lebih baik dalam kehidupan. Ya, apa yang ingin kita sampaikan berupa yang baik-baik. Jadi kalau saya persingkat, ya, untuk khutbahnya misalnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, atau dicukupkan tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu sapa jamaah, kan, keluargaku sekalian, jamaah Idul Adha, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, kesabaran kita, tingkatkan ibadah. Semoga pandemi ini berakhir dan semoga Allah ringankan kehidupan kita, memudahkan jalan kita untuk mendekat kepada Allah. Terus berdoa bersama-sama. Ya, boleh dipimpin pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, berikan kekuatan pada keluarga kami, sayangi kami ya Allah, hilangkan pandemi ini ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengatasinya, berikan kekuatan ya Allah kepada orang-orang yang terlibat dalam pengentasan pandemi ini ya Allah, supaya mereka bisa punya kekuatan untuk mengatasi ini. Berikan kejujuran, berikan kesabaran, jauhkan dari perpecahan. Minta mulai dengan bahasa Indonesia. Saya itu tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai setelah itu. Tuntas ya. Jadi salatnya sudah saya sampaikan tadi. Saya persingkat cepat. Berdiri menghadap kiblat, dilihat kondisi makmum, kemudian bersiap-siap sholat.
Sholat berjamaah untuk yang jamaah, sendirian kalau sendirian. Kemudian berniat, bertakbiratul ihram. Setelah itu iftitah, setelah itu takbir zawaid 7 kali, mau diselingi dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, silahkan, tidak juga nggak ada masalah. Setelah itu al-fatihah, setelah itu baca surat, ya setelah itu ruku, setelah itu yang tidak, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun rakaat kedua, kemudian mulai takbir zawaid yang 5 kali. Jadi yang pertama 7, kedua 5. Seperti yang pertama tadi, tunaikan lagi sampai dengan tahiyat selesai. Setelah itu bangun untuk yang imam, kepala keluarga, atau nanti kalau ada ibu semua di rumahnya perempuan, 1 orang maju, boleh menyampaikan khutbah idnya ya dengan diutarakan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada juga yang berpendapat kalau perempuan semua cukup sholat saja, nggak usah khutbah. Tapi kalau ada laki-lakinya, laki-laki naik kemudian berkhutbah. Ya, tapi kalau sendirian dia tidak usah berkhutbah. Rukunnya penuhi 4 saja, yaitu dari hamdalah, salawat, syahadat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wasiat seperti yang tadi saya sampaikan ya, wasiat takwa, dan mungkin pesan-pesan singkat kepada keluarga untuk penguatan. Setelah itu salam. Sekira itu teman-teman, semoga esok hari lancar sholat kita, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga semua kita diberi hidayah untuk jujur, untuk bersinergi, untuk bersama-sama kita atasi semua ini dalam rangka ibadah kepada Allah, dan kita bisa berkehidupan normal seperti sedia kala dalam suasana yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Saya kira mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang pun mohon izin, mungkin ilmu saya yang kurang baik atau kurang cukup di situ, teman-teman bisa mencari referensi lain untuk menyempurnakan. Yang penting kita bisa beribadah dengan nyaman ya, jangan banyak berpolemik. Kalau sudah paham kita kerjakan. Kalau kira-kira ada uraian-uraian lain yang ingin disempurnakan, bisa mencari referensi lain sehingga kita bisa menunaikan ibadah dengan tulus dan baik. Terima kasih. Saya mohon maaf, dan atas nama keluarga besar juga Quantum Affair Institute, keluarga kecil di rumah ya, semua kami mohon maaf, dan kami menyadari banyak kekurangan kehilapan dalam kehidupan. Semoga Allah yang Maha Pemaaf mengampuni dan memaafkan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.